dari mana asal Harris Benedict ini, dari mana Henry Rice ini, dari mana rumus cepat tersebut? Itu jawabannya ialah Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulullah Muhammad ibni Abdillah wala quwwata illa billah. Jumpa dengan saya ya, Dudung Angkasa di pertemuan perdana mata kuliah analisis regresi. Di pertemuan kali ini, kalau kita lihat di slide ya, temanya ialah fungsi analisis regresi dan tinjau ulang dasar-dasar statistik. Tapi, yang ingin saya sampaikan di pertemuan pertama kali ini ialah mengapa sih kita harus belajar analisis regresi. Ya, jadi kita akan lihat ya. Nah, langsung saja kita lihat dulu. Dari pertemuan pertama ini diharapkan nanti mahasiswa mengetahui dan memahami fungsi analisis regresi, lalu nanti pengertian uji hipotesis dan dasar-dasar uji statistik. Nah, mereview ya. Kenapa mereview? Karena analisis regresi ini adalah statistik advance, ya. Statistik advance lebih dari yang lainnya seperti itu. Karena dia bisa menggabungkan beberapa variabel untuk membuat model matematis. Oke, sebagai pendahuluan, kita ingin tahu fungsi dari analisis regresi. Kalian selama belajar dietetik, ya, membuat menu ya, menu planning dan sebagainya, yang dibutuhkan untuk satu kelompok atau individu tertentu, kita biasanya menghitung pengeluaran energi yang nanti ya pengeluaran energi yang nanti dibandingkan dengan kebutuhannya seperti itu. Nah, tapi fokusnya ialah bagaimana cara kita menghitung pengeluaran energi tersebut. Nah, di sini kita lihat ada Harris Benedict, ini terkenal banget ya, sama Henry Rice, ya, ataupun ada Mifflin dan sebagainya. Kalian bisa sebut apapun itu yang namanya formula ataupun rumus cepat ya, yang 25 kalori per kilogram berat badan, misalkan seperti itu semua dari mana sih asalnya? Dari mana asal Harris Benedict ini, dari mana Henry Rice ini, dari mana rumus cepat tersebut? Itu jawabannya ialah analisis regresi. Ya, jadi para peneliti ini Harris Benedict dan kawan-kawan ya, dan si Henry Rice dan semua formula-formula yang lain itu, mereka mengamati ya suatu kelompok orang tertentu, ya tentu saja orang sehat ya di sini ya. Lalu nanti dari orang tersebut dilihat kecenderungannya, lalu dibuat model matematikanya. Gitu. Kecenderungannya itu ya dibandingkan dengan gold standar. Setidaknya kalau nggak gold standar ya dibandingkan dengan dibandingkan dengan kalorimeter. Seperti pernah dibahas di mata kuliah metabolisme, energi dan zat gizi makro di pertemuan pertama ya. Begitu. Nah, jadi diharapkan nanti ya kalian bisa membuat model matematika seperti ini. Begitu. Karena Harris Benedict ini kan mereka menggunakan sampelnya ya orang luar ya, orang Amerika. Henry Rice juga seperti itu dari luar. Dari Indonesia sendiri itu belum ada. Nah, jadi dari sini ketahuan ya, fungsi analisis regresi diantaranya ialah membuat model matematika atau membuat formula. Kira-kira kalian ingin membuat formulasi? Bisa. Tapi nanti tetap harus ngikutin mata kuliah ini ya, gimana nanti kita membuat si formulasinya. Kita akan buat dari tentunya dari sederhana dulu. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini Harris Benedict, lihat di sini laki-laki di sini. 66 tambah 13,7 dikali berat badan, ditambah 5 dikali tinggi badan, dikurangi 6,8 dikali usia. Ini termasuk yang kompleks. Ya. Maksud yang kompleks karena ada 3 variabel di sini, berat badan, tinggi badan, juga usia. Dan 66 ini apa ya artinya ya? Dan ini 655 ini apa sih artinya? Kayak gitu. Nanti kita akan bahas selama perkuliahan analisis regresi. Oke. Nah, untuk masuk ke analisis regresi, kita harus ya mereview dulu nih sebagai refreshment ya. Ada namanya uji hipotesis. Hipotesis sendiri ya itu cuman ya dugaan sementara, dan dugaan ini merupakan salah satu ciri ya seorang scientist. Jadi scientist walaupun anggaplah ya memiliki kecenderungan untuk percaya bahwa A berhubungan dengan si B, tetap dia harus membuat sebuah ya dua alternatif, itu A berhubungan dengan B atau A tidak berhubungan dengan B. Nanti tinggal diuji dengan bukti-buktinya apakah benar A itu berhubungan atau A tidak berhubungan. Nah,
ada namanya hipotesis. Nah, hipotesis ini udah dikenal ya, di hipotesis nol, di hipotesis alternatif. Oke. Nah, kita harus mulai bisa ataupun mereview lagi ya bagaimana cara menetapkan hipotesis. Hipotesis nol. Misalkan di sini ya, tidak ada perbedaan berat badan bayi antara mereka yang ibu perokok dengan ibu yang tidak perokok. Alternatifnya, ada perbedaan berat badan bayi antara ibu yang perokok dengan ibu yang tidak perokok. Jadi, walaupun kita mungkin mengamati atau punya kecenderungan bahwa ternyata berat ibu yang merokok itu memang ya bayinya akan ibu hamil ya, ibu hamil yang merokok nanti bayinya itu akan berat badannya lebih rendah dibandingkan ibu yang tidak merokok. Tapi tetap saja kita harus membuat sebuah alternatif atau membuat dua hipotesis ya. Hipotesis yang tadi itu alternatif kita bahwa kita percaya bahwa berat badan bayi dari ibu yang merokok itu yang lebih rendah, dan kita harus tetap membuat alternatif itu bisa jadi ya tidak ada perbedaan berat badannya seperti itu. Oke, nanti yang membuktikan adalah hasil pengamatan. Ya, itu menetapkan hipotesis merupakan langkah ya dalam menguji hipotesis. Jadi ketika kita sudah membuat hipotesis ini, kita harus mengujinya untuk percaya mana yang hipotesis yang akan kita terima ataupun kita tolak. Ya. Jadi menetapkan dulu hipotesisnya, membuat sebuah pernyataan seperti ini contohnya, lalu menetapkan batas tingkat kemaknaan atau level of significance, lalu mulai ke perhitungan statistik yang sesuai dan keputusan uji statistiknya. Ya, dari keputusan uji statistik nanti ya kita pilih yang mana, alternatif atau yang nol. Oke, nah hipotesis ini juga dapat diinikan ya, dibagi lagi sesuai dengan parameter yang diestimasi. Nah, misalkan kayak ini, estimasi parameter yang bentuknya proporsi atau prevalensi. Kayak gini kan, berapa prevalensi berat badan bayi yang lahir rendah di Kabupaten Erewhon? Jadi hipotesisnya adalah apakah ada perbedaan prevalensi BBLR antara ibu anemia dengan ibu non anemia. Ya. Terus beda proporsi atau rata-rata yang ada dapat terjadi secara kebetulan atau variasi sampel, maka kita perlu melakukan pengujian. Ya. Jadi kalau yang atas ini bentuknya proporsi, ya kalau ini bentuknya adalah to mean ya, to proportion. Ini cuma satu proportion, ini two proportion. Kenapa satu proportion? Cuman ingin tahu berapa prevalensi BBLR. Ya. Di sini lebih dalam lagi. Ya, selain prevalensi dibandingkan antara ibu yang anemia dan ibu yang non anemia. Dari kedua ini ya, yang mau one proportion ataupun two proportion ini bisa jadi ya bahwa bedanya itu terjadi karena kebetulan akibat variasi dari sampel. Ya, oke. Nah, bentuk hipotesis sendiri ada 3 ya, yang deskriptif, komparatif, dan juga asosiatif. Nah, misalkan yang deskriptif ya, apakah orang Jawa lebih suka makan manis? Maka hipotesis deskriptifnya, orang Jawa lebih suka makan manis. Ya. Ini yang hipotesis nolnya. Alternatifnya apa? Alternatifnya orang Jawa tidak suka makan manis. Gitu. Maka di sini dibikinnya mu sama dengan 50%, mu tidak sama dengan 50%. Karena 50-50 ya. Jadi rataan ya. Bisa jadi rataan, bisa jadi proporsi. Anggaplah ini rataan. Rataan sama dengan rataan orang Jawa yang suka manis itu ya 50%. Kalau 50% itu lebih ya, atau 50% itu suka manis, maka kita bisa mengatakan bahwa orang Jawa itu lebih suka manis. Tapi kalau ya tidak lebih dari 50%, ini berarti bisa lebih dari 50% atau kurang dari 50%. Kalau lebih dari setengah, itu kan berarti sangat menyukai. Kalau kurang dari setengah, tidak suka, begitu ya. Karena dianggap suka manis atau tidak suka manis itu kalau misalkan ya setengahnya itu menyukai. Oke. Nah, selanjutnya adalah masalah
komparatif.